Nah, mulai dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Amansyah, kuliah di Fakultas Unum Blitar cabang Ronas, dan jurusan ilmu komputer. Di sini saya akan mempresentasikan pemrograman berorientasi berbasis objek. Dalam pemrograman berbasis objek, tentunya kita harus mengetahui apa objek itu dan bagaimana. Objek memiliki konsep, yaitu konsepnya adalah objek oriented. Apa objek atau oriented? Yaitu ide dasarnya adalah menggabungkan data dan fungsi menjadi satu kesatuan unit yang dikenal menjadi sebagai objek dalam sebuah pemrograman. Yang harus diperhatikan dalam pemrograman berbasis objek ialah yang pertama tentunya objek, 2 kelas, 3 atribut, 4 method, 5 inheritance, 6 encapsulation atau data hiding, 7 polymorphism. Objek jika di dunia nyata ialah memiliki ciri dan tingkah laku atau dalam kurung behavior. Misalnya objek-objek mahasiswa. Ciri dari mahasiswa itu bisa dilihat dari warna kulit, suara, jenis kelamin. Tingkah lakunya ialah berlari, menulis, dan makan. Objek dalam pemrograman, ciri dan tiap objek diimplementasikan menjadi atribut atau variabel. Tingkah laku diimplementasikan menjadi metode atau fungsi. Itu jika dalam pemrograman. Contoh pada balok. Objek balok datanya dari balok ialah panjang, lebar, dan tinggi. Fungsi untuk menghitung volume dan menghitung luas permukaan balok itu. Untuk menghitung volume dan luas permukaan beberapa balok, maka harus ada beberapa objek persegi panjang. Tiap objek memiliki data dan fungsi sendiri-sendiri. Begitu juga di dalam pemrograman. Memiliki metode dan atribut yang memiliki fungsi sendiri-sendiri. Kelas dalam pemrograman atau di dunia nyata, kita sering melihat banyak objek dengan model yang sama. Objek-objek tersebut bisa memiliki perbedaan atau tidak. Misalnya, mobil dan mahasiswa adalah sebuah objek yang berbeda. Mobil adalah benda mati dan mahasiswa adalah benda hidup. Kelas adalah blueprint dalam membentuk objek. Objek-objek yang sama adalah merupakan anggota dari suatu kelas. Seperti contoh dari kelas adalah dalam sederhananya ialah mahasiswa, buku adalah nama kelasnya, nomor buku atau judul adalah atribut, dan metodenya adalah dengan dibaca atau disampul. Metode ialah dalam kurung adalah fungsi. Fungsi dari buku ialah dibaca. Contoh dari objek mahasiswa adalah NIM. NIM mahasiswa adalah kelas, NIM adalah atribut, nama adalah metode. NIM dan nama adalah atribut, menulis, kuliah, dan makan adalah metode. Jika objek benda mati ialah
buku sebagai kelas, nomor buku dan judul itu sebagai atribut, dibaca dan disampul adalah sebagai metode dari buku. Contoh hubungan antara kelas dan objek. Person adalah kelas, Budi, Lucy, Sri adalah sebuah atribut. Objek ialah sebuah instance of. Atribut dan metode. Atribut adalah data atau file yang menentukan ciri dari suatu kelas atau objek. Bisa disebut juga data anggota. Metode ialah fungsi yang dilakukan oleh kelas atau yang dikenakan terhadap kelas, bisa disebut juga sebagai fungsi anggota member function. Inheritance atau pewarisan. Sifat dari suatu kelas diturunkan kepada kelas yang lain. Seperti superkelas, kelas ialah yang diturunkan ke kelas lain. Subkelas ialah kelas yang diturunkan dari kelas lain. Contoh kelas tabung diturunkan dari kelas lingkaran. Contoh inheritance ialah bidang sebagai superkelas dan lingkaran sebagai subkelas. Segi 4 juga sebagai subkelas, kubus sebagai subkelas dari segi 4, tabung juga sebagai subkelas dari lingkaran, dan superkelasnya adalah bidang, dari kata bidang. Encapsulation dan kemudian encapsulation adalah data hiding, cara kerja dari suatu metode fungsi dalam mengakses data atribut bersifat tertutup, bersifat seperti black box. Polymorphism dalam artian ialah metode atau fungsi yang dapat melakukan tugas lebih dari satu jenis, dikarenakan karena terdapat beberapa metode dengan nama yang sama namun parameternya yang berbeda-beda. Sekian dari saya, presentasi dari saya. Bila kurang jelas saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan nyimpan ya apa aja. Stop lah. Stop.